GDP Amerika untuk kuartal pertama mengalami kontraksi. Wah, begitu berita ini diturunkan, ya, jadi data ini dirilis, ya, 2 hari lalu, tanggal 30 April, US economy shrank 0.3% in the first quarter. Nah, gitu kan. As Trump policy uncertainly weighed on businesses. Oh, langsung para para pesimistis itu langsung bersorak-sorai, ya kan, tuh kan, ya kan, makanya pasti kalah nih Amerika, pasti kacau balau nih, ini namanya pasti ke resesi nih, namanya, wes pokoknya keluar kabeh, ya kan. Nah, coba sekarang kita lihat datanya. Nah, jadi secara growth, ya, kuartal pertama itu growth-nya minus 0,3%. Di kuartal berikutnya berarti April, Mei, Juni. Kalau growth-nya minus lagi, maka itu masuk resesi. Kalau pakai kriteria based on GDP growth 2 kuartal berturut-turut minus. Ya kan? Based on rule sesimpel itu. 2 kuartal berturut-turut minus. Jadi para pasukan pesimistis itu pasti akan bersorak-sorai, wah sudahlah, kacau lah, perang dagang pasti Cina menang, apa segala macam ini itu, ya kan. Padahal coba dibaca baik-baik. Jadi untuk menentukan GDP itu ada rumusnya. Perputaran uang, kemudian ekspor berapa, import berapa, itu semua ada rumusnya, ada cara perhitungannya. Nah, di sini ada penjelasan apa yang mengakibatkan kuartal pertama itu GDP Amerika bisa sampai minus. Di sini ada penjelasannya. Peningkatan 41,3%. Bayangin ya, peningkatan sebesar 41% dari import. Ya, memberikan kontribusi kepada perlambatan ekonomi. Ya, a 41% surge in imports contribute to the slowdown. Jadi, kalau importmu banyak versus eksportmu yang kalah daripada import, maka itu akan menjadi angka pengurang untuk kalkulasi GDP. Tapi kalau eksportmu banyak, importmu kalah daripada ekspor, itu akan menjadi penambah pada perhitungan angka GDP. Di kuartal pertama, Amerika importnya meningkat 41% berbanding kuartal pertama tahun 2024. Jadi sebenarnya seperti di video sebelumnya yang saya bilang, para perusahaan-perusahaan di Amerika Serikat ini mereka berbondong-bondong nyetok barang dalam jumlah yang banyak karena tahu bahwa Trump akan menabuh genderang perang tarif yang lebih dahsyat lagi. Jadi sebelum harga-harga barang itu naik karena bea cukainya naik, tarif bea cukainya naik, maka mereka borong duluan. Makanya importnya itu naik 41%. Lah kalau ekonomi itu jelek, masa ya punya duit bagi para korporat ini untuk melakukan stok barang sebanyak itu? Ya kan enggak. Itu loh. Jadi cara berpikirnya itu mesti yang baik dulu. Jadi bisa juga ibaratnya pemikirannya adalah, wah, para korporat ini, perusahaan-perusahaan ini bersiap-siap, mereka nyetok duluan. Itu satu, ya kan? Atau bisa juga pola pikirnya adalah Trump udah ngomong, lu orang nyetok barang dulu. Ya, sejak Januari sampai Februari lu orang nyetok barang dulu. Lu nyetok barang yang banyak, Januari, Februari lu order, maka akhir Maret nyampe dong di pelabuhan. Nah, maka saya umumkan kenaikan tarif itu di bulan April awal. Supaya kalian kapalnya udah nyandar dulu nih, nggak kena tarif yang gede. Bisa juga kan begitu. Jadi namanya perang, dagang perang tarif, itu pasti ada strategi, pasti ada taktik. Gak mungkin gak ada persiapan terlebih dahulu, moro-moro langsung perang, itu nggak mungkin. Ya, ibaratnya perang yang bedil-bedilan aja itu kan harus ada strateginya, harus ada preparationnya. Justru kalau kita diserang mendadak dalam kondisi kita tidak siap, itu kita bahaya, bisa kalah. Tapi kalau kita yang akan menyerang, otomatis kita harus persiapan dulu. Jadi bisa saja Trump itu udah ngasih tahu semua
corporate besar di US. Lu orang nyetok barang, beli yang banyak, Januari, Februari, barang nyampe di pelabuhan akhir Maret paling lama, sudah nyampe semua ya, oke, jebret Liberation Day, gua umumkan tarif naik, cash. Setelah itu ibaratnya para corporate ini pura-pura nangis, aduh ini gara-gara Trump ini, drama semua, bisa saja kan seperti itu, bisa saja. Ya, sekarang kita lihat 10 tahun terakhir, ada nggak ibaratnya ekonomi Amerika itu kontraksi? Ada. Ini waktu COVID. Kuartal pertama minus, kuartal kedua minus gitu kan. Wah, gila itu GDP growth-nya kacau balau. Ya, tapi coba Anda ingat-ingat lagi ya. Kuartal 3, oh ini kan artinya kalau resesi, ini kan masuk resesi nih. Kalau kalian bilang 2 kuartal berturut-turut minus, ya, berarti harusnya masuk resesi dong. Yes, masuk resesi karena pada saat yang bersamaan data penganggurannya itu juga data penganggurannya juga melonjak tinggi. Maka sah pada saat itu Amerika masuk resesi di kuartal 2 2020. Tapi coba Anda lihat, harusnya kan berantakan ya marketnya dong, ya kan? Tapi yang terjadi adalah pada kuartal 3 market bukannya makin ke bawah, tapi malah rebound. Mampus lu pade ya, percaya aja itu sama resesi-resesian ya. Mampus lu pade ya. Ibaratnya saya baru mau invest saham ketika sudah tidak ada resesi. Ibaratnya ekonomi global itu jelas seperti apa aturan mainnya. Kemudian tidak ada perang, tidak ada boykot-boykotan, tidak ada ini, tidak ada itu. Pokoknya baru saya mau invest saham. Mampus aja lu, ya kan? Gak bakalan ada yang namanya kepastian dalam dunia ekonomi itu, mana pernah ada, ya. Jadi dikibulin tuh. Terus 2022 kuartal 1 juga sempat turun nih ekonominya. Minus 1%. Ibaratnya lebih besar loh daripada sekarang. Kuartal 1 2025 yang cuma minus 0,3. Itu pun diakibatkan oleh jumlah import yang melonjak drastis. Ya, gara-gara mau nyetok barang duluan. Jadi sudahlah. Gak usah baca-baca berita horor gitu ya. Dikadalin lu pade. Terus ini juga yang lucu ya, Bank of America short ya di S&P 500 tanggal 11 April ya kan. Wes jual aja atau short, ibaratnya dia mengharap short itu artinya you mengharapkan market itu turun lebih dalam. Ya, 11 April. Nah, sekarang kita lihat sama-sama apa yang terjadi setelah tanggal 11 April. Apakah market tambah turun? Nah, coba Anda lihat di sini. 11 April market close, ya kan? Sempat naik dikit, pullback, habis itu sekarang posisinya di atas penutupan 11 April. Di mana 11 April itu S&P 500 close di 5.363. Semalam close di 5.604. Short aja. Kurang jago apa coba Bank of America, ya kan, punya para analis yang jago-jago gitu kan, suruh nge-short malah bablas naik kan, dodol ya kan, salah kok parah gitu ya kan. Terus Anda juga bisa lihat secara inflasi Amerika itu apa yang direncanakan The Fed berhasil, di mana inflasi yang tadinya sentuh 6,6% sekarang turun, sisa 2,8. Ya, jadi kuartal pertama ini bisa dibilang sebenarnya ekonomi Amerika itu justru dalam kondisi yang siap perang. Inflasinya udah rendah, kemudian GDP growth-nya minus itu gara-gara dia nyetok barang itu dalam jumlah yang sangat banyak. Ya kan, 41% loh importnya meningkat di kuartal pertama. Itu gila-gilaan. Kemudian Anda juga harus tahu ini unemployment rate, angka pengangguran. Nah, Anda bisa lihat di sini. Angka pengangguran itu hanya 4,2%. Tapi kan naik Pak, dari sebelumnya cuma 4,1. Nah, coba Anda bayangkan waktu COVID, ya, parahnya kayak apa? Tingkat pengangguran itu hampir 15%, ya, waktu COVID. Nah, sedangkan sekarang, ini saya zoom, angkanya itu cuma 4,2%.
Jadi bedanya itu jauh. Ya, Anda bisa lihat tuh bedanya itu jauh banget. Lalu di sini ada sebuah definisi yang bagus ya. A key indicator of a potential recession is a rise in the unemployment rate. Ya, bagaimana cara ngitungnya? Nah, ini Anda bisa lihat penjelasannya, simpelnya seperti ini. Angka tingkat penganggurannya, kalau mau dibilang kita bisa saja masuk ke resesi, caranya adalah Anda lihat tertingginya pengangguran dalam 3 bulan terakhir itu di angka berapa? 4,2. Nah, sekarang lihat terendahnya dalam 3 bulan terakhir itu di angka berapa? Di sini kita bisa lihat terendahnya itu ada di angka 4%. Kalau jarak tertinggi dan keterendahnya itu lebih dari 0,5%, maka kita bisa saja punya potensi untuk masuk ke dalam yang namanya resesi. Nah, sekarang Anda lihat 4,2 dengan 4. Jadi ya nggak ada 0,5%, bos. Kalau 0,5% itu berarti angka tingkat penganggurannya sekarang itu di 4,5 ya. 50 basis point, sorry, bukan 5%, tapi 50 basis point. Jadi harusnya kalau kita mau resesi di US berarti angkanya harus di saat ini 4,5%. Karena terendah 3 bulan terakhir ada di angka 4. Nah, sekarang cuma 4,2. Jadi bisa dibilang ya fine-fine aja, bro. Nggak ada itu yang namanya ancaman resesi bla bla bla, nggak ada. So far sampai saat ini justru kalau kita lihat ekonomi US itu dalam keadaan yang kuat karena inflasinya turun, apalagi dalam beberapa hari terakhir nih yang diinginkan sama Donald Trump itu benar-benar terjadi. Apa tuh? Yang pertama kan sudah terjadi tuh ya, di mana US Dollar Index itu melemah. Nah, kan ini kan sudah nih terpenuhi ya kan. Si Trump kan maunya ini melemah. Yang berikutnya adalah 10 years bonds yang tadinya sempat bikin dia jiper karena sempat sentuh ke angka 4, di atas 4,5%. Ibaratnya ini kenaikan tercepat ya dari low-nya di sini ya menuju highest, naik 18% secara basis point hanya dalam 5 hari. Ini adalah kenaikan yield tercepat dalam 20 tahun terakhir. Itu bikin Donald Trump jiper. Sehingga dia ibaratnya langsung mengumumkan menunda tarif ke semua negara. Dan hanya memberlakukan baseline tarif 10% selama 90 hari ke depan kecuali China. Jiper dia. Ya kan? Habis itu sekarang Anda bisa lihat sendiri berangsur-angsur yieldnya itu turun. Ya, yang dimau Trump itu adalah di bawah 4%. Itu yang diinginkan oleh Trump. Ya. Jadi ibaratnya bonds market dalam keadaan yang tenang. Anda bisa lihat juga 30 tahun punya juga pullback ya. Jadi justru pada saat ini kondisi Amerika itu siap perang saat ini ya. Tapi kalau sampai bulan 6 akhir tidak ada perubahan terhadap kondisi perang tarif ini, ibaratnya perubahan ke arah yang lebih baik, sama-sama keras antara China dan Amerika sama-sama keras, maka dua-duanya akan sama-sama bonyok. Amerika itu akan menghadapi yang namanya supermarket itu penuh dengan rak kosong ya, karena banyak barang yang tidak bisa disuplai ya kan, tidak bisa dijual di market Amerika karena harganya naik tinggi 145% karena tarif. Jadi supermarketnya juga nggak mau nyetok. Gila aja lu, barang-barang itu gua stok dari China, mending gua beli nyuplai dari yang negara-negara lain ya kan. Maka akan ada sedikit kenaikan inflasi ya kan. Jadi ibaratnya barangnya China tadinya harganya $100, sekarang jadi $245. Barang dari Eropa 150 nih misalnya. Dulu kan berarti semua orang berbondong-bondong beli barangnya China karena harganya 100, sedangkan yang dari Eropa 150 nih. Nah, sekarang barang dari China 245 harganya, barang dari Eropa kan juga kena tarif tuh. Kalau nggak salah 20% ya. Nah, berarti barang dari Eropa itu naik jadi sekitar $180. Jadi, nah,
Tentu saja 180 lebih murah daripada 245. Nah, gitu. Ya. Jadi tetap yang menderita adalah rakyat Amerika juga memang. Karena tadinya dia bisa dengan nyaman beli di harga $100. Sekarang mau nggak mau adanya nih barang dari Eropa nih. Harganya $180. Ya sudah dibeli daripada gua beli yang punya dari China. China sekarang 245 mahal. Itu. China-nya juga sakit. Sakit juga bos. Pabrik yang skala kecil yang tidak bisa dengan mudah mencari pembeli dari negara lain, itu yang kolaps duluan. 3 bulan loh, itu waktu yang sangat lama untuk sebuah manufaktur tidak bisa melakukan full kapasitas. Ya, itu waktu yang lama. Anda harusnya masih ingat ketika COVID tahun 2022, pertengahan, di mana banyak negara-negara yang sudah PSBB-nya itu dikendorkan, China malah lockdown. Akibatnya apa? Supply chain dunia berantakan. Kemudian harga-harga kebutuhan pokok juga naik ya. Tapi yang lebih parahnya lagi, banyak UMKM di China tutup. Itu yang tidak bisa dipublikasikan keluar karena ketika mau dipublish di media sosial kan langsung di take down sama pemerintah China. Tapi banyak itu UMKM yang kolaps. Karena ya itu tadi, nggak bisa produksi, orang nggak bisa kerja. Orang lain di luar sana sudah pelonggaran, China malah lockdown. Ya. Jadi kita ngelihat data, ya bukan cuman kata. Data lebih penting daripada kata. Saat ini kondisi Amerika baik-baik saja. Itu bisa dilihat dari angka inflasi, kemudian pertumbuhan ekonomi yang minus itu sebenarnya cuma gara-gara dia importnya dikencut habis-habisan. Ya import naik 40% itu luar biasa kenceng. Kemudian laporan keuangan emiten-emiten yang ada di Amerika 4 tahun berturut-turut. Laporan keuangan Q1 perusahaan-perusahaan yang ada di S&P 500 itu semua naik di atas 12% secara rata-rata. Itu sudah berlangsung 4 tahun berturut-turut untuk Q1-nya. Jadi ibaratnya ekonomi Amerika saat ini dalam kondisi bagus. Ya, tapi nggak tahu 3 bulan ke depan. Ya, kalau saat ini masih baik. 3 bulan ke depan apa yang terjadi? Supply chain, ingat ya, ditarifin 145% sama saja dengan China lockdown. Sama. Tapi waktu China lockdown, ada nggak kepanikan seperti sekarang? Wah nanti rak supermarket pada kosong gini. Enggak kan? Enggak. Kenapa? Enggak panik. Ya karena bisa cari di tempat lain. Gitu loh. Jadi coba kerangka berpikirnya ya. Oh, kalau Cina tetap ditarif 145%, hancur nih Amerika gitu kan. Nah, apa bedanya ditarifin 145%, barangnya nggak ada nih di supermarket, sama dengan waktu China lockdown. Barangnya juga nggak ada di supermarket. Tapi kok paniknya sekarang kok kayak lebay banget gitu loh. Sedangkan yang waktu 2022 nggak selebay sekarang gitu loh. Jadi makanya jangan terseret oleh media, terseret juga oleh influencer-influencer yang cuman mencari ibaratnya likes, mencari views ya. Jadi judulnya itu dibikin horor, kemudian omongan yang disampaikan juga horor tanpa menyajikan angka dan data. Harusnya ada komparasinya. Sesimpel itu sebenarnya. Ditarifin 145%, maka perusahaan Amerika tidak akan beli barangnya Cina kan? Oke. Cina lockdown, sama aja mau beli gimana wong lockdown kok? Nggak bisa beli, nggak bisa kirim, nggak bisa produksi Cinanya. Sama kan? Tapi kenapa sekarang kok kayaknya lebih panik daripada dulu? Padahal waktu Cina lockdown juga nggak tahu sampai kapan lockdownnya. Sama dong seperti sekarang. 145% ini kan sama-sama nggak tahu sampai kapan berlakunya. Kalau Donald Trump besok tiba-tiba, oh ya sudahlah, gue dapat wangsit, gue diskon separuh deh. Beda cerita lagi ya kan.
Tapi intinya kondisinya kan sama nih, sama-sama supply chain-nya terganggu. Sama-sama nggak tahu sampai kapan. Gelap nih masa depan. Tapi yang sekarang lebaynya minta ampun gitu loh. Yaitu digoreng sama media. Ya kan. Jadi analisalah berdasarkan data, bukan berdasarkan kata. Sampai jumpa di video berikutnya.